Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel Om Mahwani, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan memberikan tutorial terkait pelaporan realisasi insentif BPH final PP23. Di video sebelumnya kita sudah pernah memberikan tutorialnya, namun ternyata di bulan kemarin, bulan Juni ini, tanggal 15-an ada perubahan tata cara pelaporan, ada sedikit perubahan, yaitu berubahnya Excel-nya. Jadi nanti silahkan, kalau yang kemarin sudah pernah download file Excel-nya, silahkan download ulang, karena ada beberapa perubahan, yaitu penambahan menu validasi. Selain itu juga sistemnya ada sedikit berubah. Kalau yang di sebelumnya itu langsung diberikan bukti penerimaan surat, tapi untuk sistem kali ini dia akan dilakukan proses validasi oleh sistem DJP dulu gitu. Tapi pada prinsipnya intinya sama, bahwa setiap wajib pajak UMKM yang menginginkan untuk mendapatkan insentif, syaratnya ada dua. Yang pertama, dia harus mengajukan terlebih dahulu surat keterangan bahwa dia termasuk PP23. Yang kedua, setiap bulannya dia juga harus melaporkan realisasi omset yang dia terima dalam waktu kurun 1 bulan untuk mendapatkan insentif tersebut. Pelaporannya itu di web pajak www.pajak.go.id. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Om Mahwani ini. Oke, kita buka aja browser yang kita gunakan. Kali ini kita akan gunakan Google Chrome. Sebenarnya bisa dua-duanya, bisa Firefox maupun Google Chrome, bisa sama aja. Kemudian kita buka aja web pajaknya, pajak.go.id. Kemudian kita klik login aja di pojok kanan atas. Kita klik login. Muncul jendela SMS OTP, kita silang aja tanda di pojok kanan atas ini. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. Dan kita masukkan passwordnya. Kita masukkan kode keamanannya. Dan kita klik login. Pastikan di menu profil dan aktivasi fitur layanan e-reporting insentif COVID-19 telah tercentang. Kalau memang belum, silahkan centang, kemudian klik ubah layanan. Lalu kita ke menu pelaporan realisasi, yaitu di menu layanan. Kita geser ke bawah, logo insentif COVID-19, kita klik. Ada jendela notifikasi seperti ini. Ini diberitahukan bahwa saya harus melaporkan ulang untuk masa pajak 5. Sebelumnya kita sudah pernah lapor masa 5, masa Mei. Cuman karena kemarin ada perubahan sistem, maka ini diminta untuk mengupload ulang. Kita klik OK saja. Kemudian kita klik tambah. Kita pilih jenis pelaporannya, yaitu realisasi PPh final DTP. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan kode keamanan lagi. Kita tinggal salin ulang aja. Huruf angka yang muncul di atas ini kita salin ulang di bawah. Klik lanjutkan. Di sini ada notifikasi, pastikan file yang di-upload telah tervalidasi sebelumnya. Nah, seperti yang sebelumnya kita pernah bilang bahwa di Excel terbaru ini kita harus download ulang Excel-nya. Itu ada tombol validasi. Nah, pastikan bahwa sebelum kita mengirimkan file Excel itu,
kita harus klik validasi tersebut. Nah, nanti kita akan tunjukkan mana tombol validasinya. Kita download saja format Excel-nya, ada di petunjuk di nomor 2, kita klik saja dan kita simpan. Nah, bisa kita langsung buka di sini, di bawah ini, langsung pada nama filenya bisa, atau kita buka lewat folder. Kita klik folder, di download filenya kita buka saja. Di sini ada file format realisasi final DTP, kita tinggal buka aja filenya. Kita buka. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa di sini ada tombol validasi. Agar tombol validasi ini bisa kita jalankan, maka pastikan makro kita di Excel ini kita enablekan. Nah, ada yang biasanya muncul di pojok kiri atas ini, ada tombol enable makro. Atau juga kalau misalnya nggak muncul, tinggal kita ke file Excel-nya, di option kalau nggak salah di bagian trust center, di trust center setting. Nah, di sini ada makro setting. Nah, pastikan kita enablekan makro. Agar makronya bisa dijalankan. Oke. Nah, ada 2 sheet, ada sheet lainnya, ada sheet pemotong atau pemungut. Fungsinya begini, untuk sheet lainnya ini kita gunakan untuk pelaporan omset untuk transaksi yang di luar pemotong atau pemungut. Pemotong itu siapa aja ya, mungkin dia instansi pemerintah yang memotong PPh 22 atau 23, atau mungkin 21. Kemudian kalau lainnya ini yang selain itu, yang kita jualnya memang tidak dipungut atau secara aturan tidak dipungut oleh pihak lain. Gitu. Untuk pengisiannya sangat mudah. Di sini ada nomor, itu kita tulis saja nomor 1 dan seterusnya. Lokasi usaha ini kalau kita memang memiliki beberapa usaha yang berada di lokasi yang berbeda KPP-nya, misalnya kita punya usaha di Karanganyar, Solo, kemudian Boyolali, maka kita masukkan per lokasi usaha. Itu. Kalau kita hanya memiliki satu usaha di tempat yang KPP lainnya, kita masukkan saja NPWP KPP lain itu, yang cabang itu. Kemudian kalau memang kita hanya memiliki usaha di pusat, ya kita masukkan pusat saja. Gitu. Di bulan yang ingin kita laporkan, ini misalnya kita bulan Mei, maka kita coba omset kita bulan Mei berapa, kita masukkan NPWP-nya, kemudian kita masukkan lokasi usahanya, misalnya di sini di Salatiga misalnya. Kemudian NPWP-nya kita masukkan, NPWP 15 digit, NPWP 15 digit tanpa titik tambah strip. Kemudian peredaran brutonya berapa, kita masukkan. Ini kita masukkan. Kemudian PPh finalnya tentunya setengahnya dari peredaran brutonya. Kalau 4 juta berarti PPh finalnya 20.000 gitu. Nah, kalau kita klik validasi, kalau memang hanya satu usaha, ya kita masukin satu aja. Nah, kalau untuk yang di sheet pemungut bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan, ya. Bedanya cuman kita itu transaksi dengan pemungut siapa, NPWP-nya siapa pemungutnya. Tentunya kalau kita bertransaksi dengan pemungut, kita harus minta ke sana NPWP Bapak berapa instansinya atau perusahaannya, gitu. Kita masukkan di sini.
Kemudian kita masukkan sama peredaran bruto per transaksi tersebut atau pertagihan. Kemudian setengah persennya berapa, kemudian kode billingnya berapa. Nah, kode billing itu ini, begini. Jadi, kalau memang tidak ada insentif ini, maka ketika kita menyampaikan surat keterangan bahwa kita itu terpotong atau kita itu termasuk wajib pajak PP 23, maka nanti pihak pemotong atau pemungut akan membayarkan atau memotong pajak kita sesuai dengan ketentuan PP 23, yaitu sebesar 0,5% dari nilai transaksi itu. Nah, karena mereka pemungut atau pemotong, mereka harus membuat kode billingnya dengan kode billing 41128 423. Nah, kalau memang tidak ada insentif COVID ini, mereka akan membayarkan billing tersebut ke bank atau ke tempat pembayaran sebagai pengganti pemungutan yang mungkin PPh 23 atau PPh 22 gitu. Nah, karena ini di bulan April sampai September ini ada insentif, maka tetap harus membuat kode billing tersebut, kemudian memberi cap bahwa itu adalah PPh ditanggung pemerintah. Kemudian kode billingnya tinggal kita masukkan saja di laporan realisasi gitu. Nah, cara pengisiannya seperti itu, sangat gampang. Bedanya di sheet sebelumnya yaitu tinggal memasukkan NPWP pemotong dan memasukkan kode billing. Nah, tentunya untuk yang pemotong ini sesuai dengan berapa kita bertransaksi dengan pemotong. Kalau memang kita pada bulan ini kita motong 5 atau 6 transaksi, ya kita masukkan ke 6-6-nya dan kita mintakan kode billingnya gitu. Walaupun kode billing itu tidak dibayarkan, harus tetap dibuat sebagai pegangan mereka juga, pemotong itu, bahwa kita kewajiban memotongnya sudah kita laksanakan, hanya karena ditanggung pemerintah kita tidak bayarkan gitu. Jangan lupa setelah selesai mengisi kita klik validasi gitu. Oke, pengisian sudah selesai, kita simpan saja filenya, klik simpan atau kita Ctrl save. Itu kita close Excel-nya. Langkah selanjutnya kita ubah atau kita rename nama filenya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Formatnya seperti ini. Kita ubah namanya, nama filenya sesuai dengan ketentuan. Tinggal mengikuti di sini, gampang sekali. Ada NPWP, kita masukkan NPWP 15 digit, kemudian undercross, kemudian ini adalah masa pajak awal dan masa pajak akhir. Kalau misalnya Mei ya berarti 0505, Juni 0606 dan seterusnya. Kemudian undercross, ini adalah tahun pajaknya yang DDD ini 2020 tentunya. Kemudian EE ini adalah jenis pelaporannya. Kalau untuk final DTP kita gunakan kode 01 ya. Ini adalah kode pelaporan, ada pelaporan untuk PPh final ini kita gunakan 01. Kemudian yang FF ini adalah kita melaporkan ini pada pelaporan pertama atau kedua. Kalau pelaporan pertama untuk bulan yang sama berarti kita pilih 00. Kalau udah mau membetulkan, kemarin mungkin ada kesalahan, kita ganti 01 dan seterusnya. Contoh penamaan filenya sudah ada di contoh seperti ini ya, sangat gampang. Artinya ini untuk NPWP ini, kemudian masa pajaknya nomor 4, artinya untuk omset bulan April tahun 2020, artinya tahun ini. 01 untuk PPh final ini, dan 00 ini untuk pelaporan pertama gitu. Masukkan NPWP-nya, kemudian masa pajaknya 0505, kemudian tahun pajaknya, kemudian kodenya, kemudian karena kita sudah pernah sebelumnya lapor kita pilih 01.
Kalau memang belum pernah lapor ya 00. Oke, filenya sudah terbentuk. Dan kita tinggal kembali ke website pajaknya. Nah, untuk melaporkan kita tinggal pilih masa pajaknya 0505. Kemudian kita pilih file realisasinya. Nah, kita tinggal cari tadi di download, cari filenya yang mana. Nah, ini dia tadi file yang kita telah buat. Nah, tinggal kita upload saja. Nah, ada notifikasi seperti ini, pelaporan berhasil di-upload. Silahkan cek hasil validasi laporan pada menu monitoring, kemudian laporan realisasi ini beserta SSP-nya kalau misalnya ada pemotong. Tadi di buku cap, capnya ini PPh Vina ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 PMK 03/2020. Nah, ini disimpan saja dan diadministrasikan saja dengan baik. Kita klik OK. Kita lihat kembali ke menu monitoring. Monitoring pelaporan ini sudah dianggap selesai. Gitu ya. Kalau masih proses ya kita tunggu saja. Mungkin ada perlu waktu tergantung banyaknya yang akses website. Kalau mungkin agak banyak bisa sampai setengah jam, 1 jam. Kita tunggu saja prosesnya diterima atau ditolak. Demikian tadi tutorial terkait dengan pelaporan realisasi insentif PPh final PP23. Jangan lupa subscribe channel Omah Hawani dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.